Debat kedua atau debat Cawapres tanggal 22 Desember menjadi debat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan menurut saya, debat kedua ini merupakan peluang emas bagi Gibran. Apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas sesuatu yang aktual, yaitu mengenai debat calon wakil presiden yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember ini. Nah, debat ini menurut saya memberikan peluang emas bagi Gibran karena 3 alasan. Yang pertama, adanya harapan yang tinggi atau high ekspektasi, dan yang kedua, adanya low score atau penilaian yang rendah. High expectancy atau harapan yang tinggi merupakan harapan dari masyarakat secara umum terhadap calon pemimpinnya nanti, atau dalam hal ini adalah calon wakil presiden. Tentu saja kita semua mengharapkan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki pengalaman yang cukup, memiliki pengetahuan dan kedalaman substansi terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, calon wakil presiden yang diharapkan oleh masyarakat tentu saja yang memenuhi kriteria tersebut. Di sisi lain, di masyarakat terdapat juga low score atau penilaian yang rendah terhadap sosok calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena tentu saja dilihat sebagai calon yang masih terlalu muda, dilihat sebagai calon yang maju karena adanya ordal atau adanya isu tentang politik dinasti dan lain sebagainya. Nah, adanya harapan yang tinggi dan penilaian yang rendah ini merupakan setting psikologis dari debat ini, dan Gibran berada di dalam posisi sebagai underdog dibandingkan 2 cawapres lainnya, dan ini menurut saya merupakan keuntungan tersendiri bagi Gibran. Kalau saja di dalam debat nanti Gibran dikalahkan oleh kedua cawapres, maka masyarakat akan memaklumi, tentu saja karena pengalamannya belum banyak, pengetahuannya juga mungkin relatif masih terbatas, dan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Gibran. Di satu sisi kalau dia dikalahkan, masyarakat akan memaklumi, tetapi kalau dia bisa menjawab baik pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada dia, dia bisa menyajikan jawaban-jawaban yang cukup memuaskan, tidak perlu menjadi terlalu baik, tetapi bisa menjawab dengan tepat saja, itu menurut saya sudah merupakan nilai atau plus point tersendiri bagi Gibran. Artinya di dalam debat besok, dia tidak perlu menjadi yang terbaik atau menjadi excellent, bisa mengalahkan kedua cawapres, tetapi bisa menjawab baik dan tepat sesuai dengan pertanyaannya. Itu menurut saya sudah prestasi dan bisa meningkatkan elektabilitas dari Paslon 02. Dari sisi psikologi, sebetulnya apabila katakanlah Gibran kemudian diserang habis-habisan oleh Cawapres 01 maupun Cawapres 03, ini akan memberikan efek yang justru menguntungkan bagi Gibran, karena akan dilihat sebagai figur yang diserang, figur yang dizolimi, figur yang dihajar habis-habisan, dan ini memberikan efek psikologis massa yang justru baik bagi Gibran. Mungkin bagi kalangan menengah atas ini akan dilihat sebagai ketidakmampuan, tetapi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah ini justru akan menimbulkan simpati kepada mereka yang ditekan, yang diserang, yang dihabisi, yang terkesan dizolimi. Nah, ini tentu saja bagian psikologi massa yang harus dilihat secara hati-hati oleh Cawapres 01 maupun Cawapres 03 untuk tidak memberikan serangan yang membuat Gibran menjadi sangat lemah dan terlihat tidak berdaya. Hal kedua yang membuat debat besok bisa menjadi peluang emas bagi Gibran adalah karena materinya itu sendiri. Materi debat kedua itu mengenai ekonomi, perdagangan, keuangan, pajak,
infrastruktur, dan bagaimana pengelolaan keuangan dalam konteks APBN dan APBD. Nah, ini adalah materi yang menurut saya merupakan keberhasilan dari Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Kalau dibandingkan dengan bidang-bidang lain, ya kelima bidang yang dimunculkan, saya pikir bidang kedua ini di mana pemerintah stand out atau pemerintah bisa menunjukkan prestasi-prestasi dan pencapaian-pencapaian yang jelas. Misalnya contohnya masalah pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi, termasuk di tengah COVID yang kemarin melanda dunia, itu Indonesia prestasinya cukup baik, ya, bouncingnya cukup cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Masalah keberhasilan mengelola pajak, masalah pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana pertumbuhan infrastruktur yang selama ini dibanggakan oleh Presiden Jokowi. Hal-hal ini bisa menjadi kelebihan, plus point, dan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh paslon 02 yang mengusung isu mengenai keberlanjutan. Tentu saja di materi debat 2 ini, pemerintah bisa mensuplai sebanyak mungkin informasi kepada Gibran untuk ditunjukkan fakta-fakta dan angka-angka yang jelas yang bisa mematahkan argumen dari Cawapres 01 maupun 03. Di bidang pengelolaan APBD, nah ini materi yang menurut saya cukup dikuasai oleh Gibran, karena tentu saja mengelola Solo selama 2 tahun sudah memberikan framework dan pengalaman yang cukup untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan di daerah. Jadi secara singkat, materi di debat kedua ini yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya bisa merupakan senjata ampuh bagi Gibran, karena Gibran akan ditunjang oleh banyak data yang menunjukkan keberhasilan dan pencapaian dari pemerintahan Jokowi. Aspek ketiga yang bisa membuat debat kedua ini merupakan peluang emas bagi Gibran adalah aspek komunikasi. Dimana kalau kita lihat gaya berkomunikasi dari Gibran itu adalah gaya yang sederhana, gaya yang spontan, gaya yang menjawabnya sepotong-sepotong, ya. Bagi beberapa orang hal ini tidak memuaskan. Bagi kalangan intelektual menengah atas yang berpendidikan tinggi, jawaban ini adalah jawaban yang tidak memuaskan. Tetapi bagi masyarakat kebanyakan, jawaban yang sederhana, to the point, yang kadang-kadang tidak menjawab sepenuhnya permasalahan, yang penting bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan. Dan kita harus ingat bahwa masyarakat pemilih, calon pemilih kita, kebanyakan adalah mereka yang dari kelompok menengah bawah. Dan ini yang menjadi pasar pemilih terbesar. Jadi gaya komunikasi yang sederhana, tetap santun, tentu saja dilengkapi dengan data dan fakta yang lengkap, itu perlu dipertahankan atau dikejar oleh Gibran. Karena masyarakat kebanyakan menyukai jawaban-jawaban yang sederhana, yang bisa kena di kepala mereka dan di hati mereka. Mungkin saya perlu menambahkan dengan perlunya Gibran untuk juga bisa tajam dan memberikan kritik terhadap para penanyanya nanti, karena tentu saja 2 cawapres yang ada juga memiliki kelemahan-kelemahan juga. Contohnya Gus Imin yang merupakan partai yang sejak awal mendukung pemerintahan Jokowi, begitu juga di paslon 03, Pak Mahfud sampai sekarang posisinya masih merupakan Menko Polhukam yang membantu Presiden Jokowi. Jadi 2 hal ini juga akan membuat mereka bertanya juga tidak akan terlalu tajam juga, akan menjadi canggung juga, karena masing-masing mempunyai beban. Berbeda dengan Capres Anies yang kemarin tidak mempunyai beban untuk memberikan kritik yang paling tajam sekalipun. Nah, demikian 3 hal yang bisa menjadi peluang emas bagi Gibran untuk bekal bertarung di dalam debat tanggal 22 Desember besok. Mari kita saksikan debat ini bersama-sama, dan nanti Politician Academy juga akan membuat ulasan
bersama dengan ahli ekonomi, ahli di bidangnya untuk membahas bagaimana respon terhadap jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh cawapres sehabis debat tanggal 22 Desember. So stay tune di Politician Academy. Selamat menonton debat dan semoga kita tercerahkan dan datang berbondong-bondong ke TPS tanggal 14 Februari dan salam kebangsaan.